Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, Allahumma ftah lana hikmataka ya Rabb, wansur alaina rahmataka ya dal jalali wal ikram. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwatal ardu binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Duha yang maha menatap, jadikan majlis ini majlis yang Engkau singkapkan setiap tabir, setiap penghalang kami darimu. Ya Allah, buka hati yang masih tertutup darimu. Cahayai hati yang gulita dengan cahayamu. Ya Allah, lapangkan hati yang sempit, sembuhkan hati-hati yang berpenyakit. Bahkan hidupkan ya Allah hati-hati yang mati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Semoga Allah memuliakan Ustadz Bakhtiar Nasir, keluarga, keturunannya, dijaga, diistiqomahkan sampai akhir hayat husnul khotimah. Juga semoga Allah memuliakan Ustadz Fadlan Garamatan yang diberkahi ilmunya, diistiqomahkan sampai akhir hayat husnul khotimah. Amin. Terima kasih Ustaz. Hadirin, apakah Allah yang maha baik, yang maha perkasa, yang menguasai segala-galanya menyaksikan pertemuan ini? Ada yang ragu? Apakah Allah menyaksikan pertemuan ini? Apakah mendengarkan setiap yang terucap? Apakah tahu isi hati kita? Apakah tahu siapa presiden yang bakal ditetapkan 2014 ini? Alhamdulillah. Kalau gitu jangan terlalu berisik. Kalau beda pendapat, kita tidak disuruh menentukan, tapi kita disuruh menjadikan episode Pilpres ini sesuatu yang menambah keyakinan ke Allah, menambah amal soleh kita. Setuju? Kita harus hati-hati, jangan sampai Pilpres membuat hati kita jadi busuk, jadi dosa, akhlak jadi jelek, karena lebih mendahulukan nafsu daripada kejernihan. Sepakat hadirin? Ini yang hadir ini saya lihat beda-beda.
kerudungnya, bajunya, pikirannya, jempolnya juga beda. Dan mungkin di sini ada pendukung capres nomor 1, ada capres nomor 2, ada juga yang tidak mendukung dua-duanya, ada juga yang mendukung dua-duanya. Mungkin ada juga intel yang hadir saat ini. Terima kasih, saudara sudah rajin. Mudah-mudahan niatnya dirubah dari niat ngintelin menjadi niat nyari ilmu, niat itikaf. Dan yang tadinya cuma sekali-kali aja ke masjid untuk ngintel, mudah-mudahan oleh Allah dijadikan ahli masjid yang gak mau pulang dari masjid, walaupun yang diintelinnya sudah pulang. Ya Allah yang ngebulak-balik hati. Hadirin sekalian, siapa yang menang dalam pilpres ini? Orang-orang yang menjadikan pilpres ini membuat dia semakin tambah dekat dengan Allah, menang. Inna akramakum indallahi atqakum. Kalau yang menang cuman presiden 1, kita rugi yang milihnya, ya. Kita harus ikut menang. Yang menang tuh 1 yang hatinya makin yakin ke Allah, sehingga apa yang dilakukan makin ikhlas. Yang kedua yang menang itu adalah yang milihnya pakai standarnya yang disukai Allah, bukan disukai nafsu atau disukai media. Kita mau pilihannya kira-kira Allah suka yang mana, itu aja. Dan yang ketiga yang menang adalah yang menuhankan, bertawakal ke Allah, tidak bertawakal ke polling, tidak bertawakal ke pemilih. Apakah nanti yang dipilih oleh kita kepilih oleh Allah, itu mah urusan Allah. Ya, urusan kita jadi amal soleh. Setuju? Kita enggak ngebahas nomor, ya. Walaupun ada yang intel katanya, wah itu jamaah kampanye semua. Tahu dari mana? Itu waktu sholat udahan semuanya nunjuk nomor 1. Itu tahiyat akhir. Dasar jarang sholat, ya. Punten ya, minum. Saya akan sedikit membahas menyikapi perbedaan. Jangan berdebat di dalam Islam, itu tidak baik berdebat. Bertukar pikiran boleh. Kalau debat lebih ke nafsu. Kalau nafsu yang ingin menang dirinya, bukan ingin menang kebenaran. Saya mohon maaf kalau saudara membaca tulisan di Twitter dan mengakibatkan perdebatan sebagian kecil. Saya baca itu, jadi ingat kepada Rasulullah SAW. Rasulullah itu tenang sekali hidupnya, karena sudah diturunkan sakinah di hati beliau. Rasulullah menghadapi caci, maki, orang yang benci, yang mengancam. Rasulullah menghadapi orang yang memusuhi, memerangi. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajeg, mantep. Mau tahu rahasianya? Ajeg, mantep. Ya, kalau tidak mau tidak apa-apa. Demikianlah hadirin sekalian. Mau tahu? Mumpung pertanyaannya sederhana, cik jawab atuh hadirin. Nyenengin yang nanya tuh amal soleh, benar. Mau tahu kira-kira syariatnya kenapa Rasulullah tenang? Kan saya bahagia hadirin. Jadi seseorang itu bisa tenang, mantap, ajeg,
bukan tanpa persoalan, bukan besar kecilnya persoalan, tapi masalah cita-cita, tujuannya. Orang bisa menghadapi pahit getir dengan ajeg. Ini masalahnya adalah apa yang dia tuju. Kalau tujuannya agung, tujuannya mulia, tujuannya tinggi, ini menjadi ringan. Tapi kalau tujuan hidupnya dangkal, kecil, remeh, itu berat hidup ini. Kalau tujuannya hanya duniawi, uang, penghargaan, pengakuan makhluk, gelar, pangkat, jabatan, pujian, cinta orang, ini berat hidup nih. Tapi kalau tujuan hidupnya kedudukan di sisi Allah, ampunan Allah, ridho Allah, perjumpaan Allah dengan Allah, ringan hidup ini. Halo? Jadi kalau menderita, galau, nelangsa, periksa apa nih yang dicari. Kenapa ada yang putus cinta membenturkan kepalanya ke tembok? Karena cita-citanya cinta ini, si neneng itu. Dengar kemarin yang membunuh bidan, mahasiswi kebidanan, kenapa dia menjadi pembunuh? Karena dia cita-citanya ingin dicintai wanita ini dan ditolak. Hasilnya adalah menjadi manusia jahat. Tapi bagi yang merindukan cinta Allah, ditolak oleh manusia, enggak ngepek. Neng, saya mencintaimu. Maaf mas, saya tidak cinta. Bagus Neng. Semalam saya istikharah, ya Allah, kalau wanita ini mendekatkan saya padamu, mudahkan. Kalau wanita ini menjauhkan darimu, tolak. Berarti ditolak, cocok Neng. Saya tidak akan ngomong Neng menjauhkan saya dari Allah. Tapi istikharah saya terjawab sekarang. Puas Kang ditolak, puas sekali. Saya memang hanya minta apa yang mendekatkan saya ke Allah. Kalau menjauhkan, ditolak, ini merupakan karunia. Daftar kerja, ya Allah, sekiranya pekerjaan saya ini barokah, mendekatkan saya padamu, mudahkan. Tapi kalau pekerjaan ini gajinya besar, hanya membuat saya jauh darimu, jangan ya Allah. Melamar, ditolak, alhamdulillah ya Allah. Maha suci Engkau yang memilih yang terbaik, enggak ada luka. Termasuk jabatan, enggak akan tegang. Engkau Maha tahu kemampuan saya ya Allah. Sekiranya jabatan pangkat ini membuat saya dekat denganmu, membuat hidup saya manfaat bagi agama dan umatmu, mudahkan. Kalau tidak, hanya membuat saya jadi jauh darimu, jangan kasih jabatan yang membinasakan. Saudara fulan dimutasi, tidak mendapat jabatan yang basah, tapi diberikan jabatan yang kering. Alhamdulillah, Allah tahu saya tidak bisa berenang. Dia tadinya bagian ngurus kolam hadirin, sekarang bagian jemuran, Masya Allah. Sekarang kita coba lihat, kenapa hati kita luka dengan kata-kata orang yang tidak enak.
Pasti karena duniawi yang ada di hati kita. Kita sakit hati, perih, belum tentu jadi ibadah. Karena sakit hatinya bukan oleh sesuatu yang Allah tidak suka, tapi nafsu tidak suka. Saya baca Twitter yang ngambek, yang marah, memaki, dengan perkataan yang sebagian kotor dan kasar. Periksa tubuh ini, enggak ada efeknya. Dihina tuh. Apakah kalau kita disebut jelek, robah jadi jelek? Tolong dijawab. Apakah kalau disebut monyet, kita jadi monyet? Enggak ngepek. Mau ngomong apa saja fisik kita enggak robah. Kenapa kita enggak jadi jelek? Kan sudah ya dari sebelumnya. Enggak. Saya baca Pak Amin Rais mengatakan anjing menggonggong kafilah berlalu. Kenapa pusing? Menggonggong kan tidak menggigit. Benar. Kalau anjing menggigit itu beda lagi. Orang ngomong apa aja, menjelek-jelekan, menghina, mengatakan yang buruk, enggak ada efeknya. Dia hanya menggonggong, biarin saja. Satu, tidak ada efek secara fisik. Dua, dan kita tidak perlu ikut menggonggong, benar. Anjing menggonggong, kita menggonggong, ini jadi sama. Yang kedua, maaf. Kalau ada orang yang mengatakan sesuatu yang buruk dan menyakitkan menurut nafsu, orang yang berbicara itu kan seperti teko, hanya mengeluarkan isinya. Orang menghina, orang yang suka merendahkan, itu adalah isinya sendiri. Teko di dalam kopi, keluar kopi. Di dalam bening, keluar bening. Di dalam comberan, keluar comberan. Jadi orang yang menghina sama sekali tidak ada urusan dengan kita. Orang yang menghina, yang berkata jelek, dia sedang pamer kejelekannya sendiri. Benar? Pernah teriwayatkan Rasulullah caci maki, sumpah serapah, tutur kata yang tidak baik? Tidak ada. Mengapa? Karena Rasulullah SAW hatinya mulia, hatinya baik, yang keluar hanya perkataan mulia, perkataan baik. Jelas? Apalagi yang bergibah. Orang yang kata-katanya rendah hanya menunjukkan kerendahan dirinya. Tidak perlu kita ladenin. Kita tidak sok mulia, tapi orang yang beriman itu sudah mulia. Kita menurunkan diri dengan perkataan rendah. Jangan hadirin. Jangan turunkan kemuliaan yang sudah Allah berikan. Wa ma bagaimana? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah di antaramu adalah yang bertakwa. Jangan hinakan diri kita dengan perkataan jelek. Orang ngomong jelek adalah pilihannya sendiri. Kita punya mulut sendiri, pakai pilihan yang lain, benar? Kalau dia ngomong jelek, kita ngomong jelek lagi. Dia menghina, kita hina lagi. Dia membeberkan aib, kita beberkan aib lagi. Kalau begitu untuk apa kita sekolah tinggi-tinggi? Kalau bisanya cuma niru kejelekan. Kalau gitu mau apa? Kita ikut ngaji. Kalau ujungnya sama saja, hanya bisa meniru kejelekan orang. Jangan diladenin, ya, nggak bahaya. Satu,
tidak bahaya secara fisik. Dua, dia hanya lagi pamer kejelekan dirinya. Masa kita ikut pamer? Diem, tenang aja. Tiga, saya jelaskan tentang gibah. Surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadh-dhann inna ba'da dhanni ism wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hei orang yang beriman, jauhi prasangka kepada yang beriman ya. Jangan karena sebagian prasangka itu dosa, jangan suka ngorek-ngorek, serba ingin tahu, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'do, dan jangan gibah. Sukakah engkau memakan bangkai saudaramu yang sudah mati? Pemakan bangkai saja menjijikan. Komodo pemakan bangkai, kudanil, buaya pemakan bangkai, betul? Ular, babi hutan bangkai, pemakan bangkai sudah menjijikan. Apalagi bangkai saudara yang sudah meninggal, kanibal, sangat nista. Mau apa kita menistakan diri kita dengan melawan gibah dengan gibah? Setuju? Jangan ladenin, gak bahaya kok. Tiga, orang yang kita disakiti dengan perkataan, itu kita sedang dibersihkan oleh Allah. Ada dosa yang kita lakukan yang tidak ketebus oleh sholat, oleh istighfar, oleh sodakoh kita, tapi ketebusnya justru oleh perkataan yang melukai hati kita. Ingin bersih hadirin? Oh, enggak ingin juga enggak apa-apa ya. Setiap yang jawab didengar oleh Allah ya. Ada yang diam aja, oh enggak begitu ingin ya. Ingin dibersihkan oleh Allah. Terlalu keras juga jangan, karena seperti main-main ya. Ingin, pakai hati jawabannya hadirin. Serba salah pisan. Hadirin, bahagia itu datang dari kolbun salim, hati yang bersih, selamat. Kita banyak dosa, Allah sayang pada hambanya. Ada dosa kayak kita mandi enggak bersih, waktu anak kecil mandi enggak bersih, pasti dimandiin lagi oleh orang tuanya supaya bersih, supaya nyaman, supaya sehat, supaya nyenengin. Ibadah kita kurang tuh, ngegerus. Nah sekarang ada yang menghina, mencaci, mengata-ngatakan jelek. Kalau fokus kita kepada kolbun salim, lezat, ada yang mau membantu membersihkan dosa kita, betul? Gak apa-apa, denger aja, gak gawat. Ya alhamdulillah ya, saya sudah ngalamin gitu. 7 tahun dikekesek dengan hampir semua TV, waktu itu kompak, streaming, pagi siang malam berseri. Terus weh, tabloid juga, meraup rezeki. Twitter, malah jerawat hilang hadirin. Jauh lebih tenang sekarang di zaman, dibanding zaman dipuji. Barokah tuh, caci maki itu sangat membantu menyadarkan. Dan caci maki orang kepada kita itu jauh lebih remeh dibanding kehinaan kita yang sesungguhnya. Betul? Yang betul hadirin. Ini tes yang lalu.
Acungkan tangan yang tidak punya dosa sama sekali. Ibu ngacung? Oh tidak. Tidak ada yang ngacung? Acungkan tangan yang dosanya sedikit. Sebanyak ini tidak ada yang ngacung. Acungkan tangan yang sedang dosanya. Tetap bertahan, tidak ada yang ngacung. Jujur, Allah Maha tahu. Acungkan tangan yang merasa banyak dosa. Ada yang tidak ngacung. Kenapa? Karena saya luar biasa banyaknya. Coba perhatikan orang yang menghina kita. Apakah penghinaannya lebih sederhana atau penghinaan itu yang luar biasa? Sederhana. Betul? Penghinaan orang kepada kita tidak ada apa-apanya dibanding kehinaan kita yang sesungguhnya. Siapapun yang jujur, apa yang Allah tahu tentang diri kita, maka penghinaan orang tuh gak ada artinya. Kita sakit hati karena kita tidak jujur, merasa suci, merasa mulia, merasa berjasa, padahal kalau dibuka oleh Allah tidak ada apa-apanya. Benarkah? Ibu masih ingat pertanyaan yang lalu? Ibu banyak dosa? Jawab. Kalau tiap dosa ibu mengeluarkan bau, kira-kira ibu-ibu ini bau apa? Bau dahsyat luar biasa, tak terkira, menggegerkan. Kira-kira suami mau deketan? Jawab, Bu. Kira-kira anak mau dipangku? Kira-kira jamaah ada yang mau duduk sebelah? Diusir, Bu. Pak, banyak dosa. Kalau tiap dosa Bapak ngeluarin benjolan segede kelereng, kira-kira seperti apa penampilan kita, Pak? Udah enggak jelas, Pak. Saya juga enggak tahu naruh sorban di mana. Bandingkan penghinaan kepada kita dengan kehinaan kita yang sesungguhnya. Nothing. Tidak ada apa-apanya. Makanya bersyukur kalau dihina tuh ya, udah gugur dosa dan gak ada apa-apanya. Ini belum selesai nih ceramah nih. Segini aja udah lebih cerah wajahnya nih. Wajah-wajah banyak yang menghina kayak gini nih. Ini kalau dibuka jadi pengen dihina nih, hati-hati nih. Tahukah bahwa yang kelima ya, orang yang menggibahi kita, itu pahalanya dikasih ke kita. Sholat, saum, ngaji, pindah ke kita dengan cuma-cuma. Masya Allah. Habis pahalanya, kalau habis dosa kita diangkut oleh beliau. Masya Allah. Mau gimana lagi kita jengkel sama orang yang ngasih pahala dan mau mikul dosa. Harusnya kita kirim bolu, abon kepada dia. Buah-buahan, jerih payahnya ngasih pahala. Orang sakit hati pasti dunia, tapi kalau ingat pahala, ingat ampunan, nggak akan sakit hati. Betul? Jelas tidak nih? Kita sakit hati kan perkara duniawi. Tapi kalau sudah ingat ampunan Allah, pahala di sisi Allah, juga dosa kita diambil, udah enak nih. Tambah lagi, ada derajat di sisi Allah, ini sabda Rasulullah kan begitu. Ada satu kedudukan di sisi Allah yang enggak kekejar oleh ibadah kita, tahajud kita, ngaji kita, tapi Allah menginginkan kita punya derajat. Ini kekejarnya oleh pahala sabar dengan disakitin orang lain.
Sabar itu bi ghairi hisab. Jadi ada kalanya kita banyak yang nyakitin, selain ngebersihkan, ini pahala sabar kita naik derajat di sisi Allah. Masih mau ngebales? Jawab, ya rugi ngebales. Mau ngapain? Jadi ikut menggonggong, nolak pahala, dosa enggak jadi bersih, pahala sabar enggak dapat. Tenang, tenang, tenang. Setuju? Bapak sepertinya bahagia sekali, Pak. Apa seperti dapat bolongan ya? Udahlah, kalau kita jengkel, ngadepin omongan orang dan belum sampai ke tingkat pemahaman tadi, tahapnya adalah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa hadirin? Itu zikirnya. Kalau sudah nyel ke sini, sakit, jengkel, mau marah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zikirnya itu. Yang kedua, jangan bicara. Jangan ngebales. Ingat ya. Jangan nge-SMS bales. Jangan nge-BBM. Jangan nge-WhatsApp. Jangan ngebales Twitter. Set. Kalau mau balas, jangan disentuh, dari jauh aja. Kalaupun udah nulis, jangan dikirim. Enggak menyelesaikan masalah. Bu, ibu yang baik, kalau suami ngomong enggak enak, cep. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan terlalu keras ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa kamu nganggap saya setan? Enggak boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tahan, pengen ngejawab, tahan. Ingat, diam ya. Pasti pengen ngejawab, pengen nyeletuk, tahan. Maaf ya, saya belum punya contoh lain. Bapak juga gitu. Kalau istri lagi ngejengkelin, tahan. Pas jalan ke toko, apa-apa lihat itu yang lebih mudah, ha? Cantik mana emang dia sama saya? Saya tahu Bapak bakal ngomong apa. Ya cantik mami dong. Bohong. Nah. Ya udah kalau gitu cantik orang itu dasar lelaki mata keranjang, salah lagi. Makanya diam kata saya juga. Bakal salah terus, Pak. Itu dari nadanya saja sudah nada tidak membutuhkan jawaban ya, pasti salah terus. Diam ya Pak ya. Jadi gimana? Senyum aja. Cantik mana nih? Pokoknya mah semua ciptaan Allah baik. Iya tapi yang mana yang cantik? Udahlah Bu. Ibu teh udah jadi sah halal dengan saya, nggak usah nanya yang begini. Atau gampang cantik mana? Tuh kan. Ya cantik ibu bohong, balik lagi yang tadi. Mending wirid aja lah, kasih uang 1 juta, diem. Kalau ada SMS nggak enak, nggak usah dibalas dulu, ya. Setuju? Coba kalau kita balas, ujungnya jadi baik? Tidak. Ini ngebela nomor 1, kirim yang nanti dia tuh yang nomor 2 ngekirim ke kita. Terus yang habis pulsa, benar. Diam. Itu rumus. Yang ketiga, bagaimana kalau jengkel sebelum masuk ke tafakur tadi, itu kan kalau udah tafakur udah tingkat tingginya ya. Adalah pindah posisi dari berdiri, duduk, berbaring, atau ambil air wudhu. Itu yang disunnahkan Rasulullah SAW. Udahlah, kita tuh akan jadi pahala kalau marahnya
Apa yang Allah marah kita ikut marah. Apa yang Allah tidak suka kita ikut tidak suka. Kalau hanya kita yang tidak suka belum tentu jadi amal soleh. Jelas hadirin? Mudah-mudahan beda pendapat dalam ini tidak ngotorin hati ya. Yang paling enak kalau ada tulisan yang jelek kepada kita, yang paling enak adalah jangan dibaca. Insya Allah nggak ada yang jelek ya. Kalau udah dibaca nyel ke sini, kalau udah nyel jangan dibalas. Kalau dia telepon ngomongnya nggak enak, bagaimana? Dijauhkan teleponnya. 10 menit kemudian, maaf, putus-putus, tolong diulangi lagi. Bisa terdengar gedebrok, berarti handphonenya dilempar. Jangan gitu ya, awas. Ibu bapak yang baik, kalau kita nyari kedudukan di sisi Allah mah nggak ada yang gawat dalam hidup ini. Ya, benar? Mau apa sih cari kedudukan di sisi orang? Mau apa kita ingin dipuji, ingin dihargai, ingin diakui? Ini kalau ada calon presiden yang akan datang tahun 2020, 2000 berapalah, jangan pencitraan ya. Saudara kalau mau berbuat baik saja. Enggak usah selalu ada kamera, tidak usah selalu harus ditulis. Mau apa? Mau apa? Tidak penting kita dianggap sebagai orang baik. Yang penting jadi orang baik. Setuju? Sekarang seluruh dunia bergabung memuji kita. Tapi Allah tahu kita hanya bagus topengnya saja. Allah tidak suka kepada kita. Apa manfaatnya pujian orang ke kita? Gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya. Takdir dari Allah untuk kita tidak bisa dihalangi oleh orang-orang yang sebel ke kita. Wa yuridka bi khairin fala radha li fadli yushibu bihi mayyasha'u min ibadi wa huwal ghafurur rahim. Sekira Allah menghendaki kebaikan kepadamu, tidak ada yang bisa menolaknya. Sok gabung jin dan manusia, ngalang-ngalangin satu butir nasi saja yang Allah kehendaki nyampe ke mulut ini, demi Allah sampai itu. Mau dihalangi pakai nuklir, enggak ada yang bisa ngalangin ketentuan Allah. Betul? Makanya jangan takut. Orang mau ngapain aja sok ngomong seapapun, dah ketentuan Allah untuk kita mah enggak akan terhalang oleh mulut siapapun. Siapa yang menciptakan kita? Jawab. Siapa yang menghidupkan kita? Siapa yang menjamin rizki kita? Semua jawab siapa? Siapa yang menutupi aib dan dosa kita? Siapa yang kuasa melindungi kita? Siapa yang memiliki dan memberikan pahala? Siapa yang bisa menenangkan hati kita? Siapa yang bisa mengaruniakan husnul khotimah? Siapa yang punya sorga? Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Karunia apapun yang ada padamu dari Allah. Kalau semua milik Allah, kalau semua dari Allah, kenapa harus capek mikirin mulut orang kepada kita? Makanya Rasulullah mah tenang weh. Dan pemberian Allah untuk Rasul nggak bisa dihalangi kafirin, zolimin, munafikin. Lurus aja dengan apa yang Allah perintahkan. Ya, jelas. Jangan suka gonjang ganjing genjong. Ah, tukang dagang itu menghina saya. Apa disebutnya? Itu
Si tukang dagang banyak omong, alhamdulillah. Kita disebut banyak omong, berarti dia nggak tahu kita banyak cicilan, banyak hutang, banyak aib, banyak dosa. Gak ada apa-apanya. Jangan takut. Ya, setuju? Kalau ada yang nyebarin berita jelek tentang kita, Allah tahu tidak? Allah tahu kalau kita tidak cocok dengan yang difitnahkan itu, Allah tahu. Kira-kira Allah ngelindungi kita atau enggak? Dilindungi kalau kitanya layak dilindungi. Kalau kitanya berakhlak baik, ya ini episodenya dihina, enggak apa-apa. Nanti ada episode dipuji, enggak apa-apa hadirin. Jalanin saja. Show must go on. Apa artinya? Dilarang merokok. Istighfar hadirin. Jangan mengacaukan bahasa Inggris. Kalau saudara nanti mau milih capres, jangan hanya sibuk dengan berita, ya. Terserahlah saudara mau milih siapa, yang jelas saudara harus tanggung jawab nanti di hadapan Allah, itu aja. Saya milih mikir, saya nggak boleh jadi dosa. Kalau saya melihat seseorang tidak dari pemberitaan saja, tapi benar-benar dari orang yang dekat dengannya, yang tahu. Kalau media sejujurnya saya kurang begitu percaya sepenuhnya, ya. Karena ada yang kalau sudah suka bagus semua. Saya lebih senang dari orang yang kenal. Yang lebih beruntung lagi kalau sayanya mengenal. Lihat dari orang-orang terdekat dengannya. Lihat dengan siapa dia bergaul. Kalau gaulnya dengan orang-orang yang jauh dari agama, ada orang yang dekat dengan agama, itu beda-beda, ya. Saudara bisa lihat siapa kawan dekatnya. Karena kawan seseorang itu berpengaruh. Bergaul dengan penjual minyak wangi, ikut harum. Bergaul dengan pandai besi, bau bakaran. Jadi lihat siapa yang dekatnya itu. Nah, silahkan saja. Dan lihat fakta. Kalau salah enggak sih kalau saya berkata begini? Barang siapa yang memilih nomor 1 berarti memilih Prabowo jadi presiden. Salah enggak sih? Itu kan benar ya. Berarti memilih Pak Hatta jadi wakil presiden. Benar enggak ini? Kalau ada yang nyebut enggak benar, awas ya. Berarti dia yang ngaco. Iya kan? Nyoblos nomor 1 artinya milih Pak Prabowo jadi presiden, artinya memilih Pak Hatta jadi wakil presiden. Ada arti lain, artinya memilih Pak Jokowi nerusin jadi gubernur. Kan takdirnya sekarang itu ya. Jadi sekali cos gitu teh ada 3 rangkaian. Prabowo jadi pres, ini jadi cawapres, Pak Jokowi jadi gubernur ibu kota Indonesia. Kalau milih nomor 2 cos berarti milih Pak Jokowi jadi presiden, benar? Berarti milih Pak Yusuf Kalla jadi wakil presiden, betul? Berarti memilih Pak Ahok, Pak Basuki jadi gubernur ibu kota Indonesia. Benar enggak sih omongan saya ini? Atau ada yang salah? Ya ini mah tinggal pikir-pikir saja, ada begitu faktanya ya. Nah, tinggal saudara pikirkan, saudara istiqoroh, saudara coblos, saudara siap-siap nanti ditanya di akhirat. Cuman itu saja ya, nggak ada urusan sama saya. Nggak usah nanya milih yang mana ya. Bagi saya Indonesia ini negara besar. Bagi saya pribadi ya. Umat Islam terbesar di dunia ada di sini. Kalau pemimpinnya
lebih paham Islam atau lingkungannya orang-orang yang paham Islam bisa membantu masyarakat Islam kita lebih mengenal Islam dengan baik, masyarakat rahmatan lil alamin. Dunia bisa melihat indahnya Islam di Indonesia kalau pemimpinnya punya komitmen untuk memajukan umat Islam supaya seislami mungkin, rahmatan lil alamin. Setuju? Kan Rasulullah ketika ditanya, ya Rasul mengapa engkau diutus ke bumi? Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya hamba diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Masyarakat Islami adalah masyarakat yang paling mulia akhlaknya. Kalau pemimpinnya paham ini atau lingkungannya paham ini, kita menjadi bangsa berakhlak, benar? Halo? Tapi kalau pemimpinnya kurang paham Islam atau lingkungannya kurang paham atau kurang suka ke Islam, susah masyarakat Islam dapat lingkungan yang membuat kita sangat baik akhlaknya. Islam tidak jadi ancaman, Islam itu rahmatan lil alamin. Nah, makanya saya pengen pemimpin yang semangat gitu, sayang ke Islam tuh. Kita nggak akan zolim kepada yang minoritas, dan nggak ada dalam Islam pelajaran zolim, benar? Jangankan ke minoritas, kita mah ke binatang aja nggak boleh zolim, ke pohon aja nggak boleh zolim. Ya jadi gimana? Saya emang nggak akan ngomong, hadirin. Jadi begini ya. Saya hanya, kalau buat saya pribadi, saya mau milih yang saya kenal dengan baik. Ada salah satu capres yang saya kenal sudah dari tahun 90-an. Ketemu sering, kalau ada kegiatan di kantornya, beliau selalu ngundang untuk ceramah. Kalau mau bertempur mau itu, tunggu dulu, tenang, minta doa. Waktu di markasnya kumpul para ulama dulu tahun 90-an ya. Saya masih muda dulu. Diberi kesempatan santri ikut berlatih di sana supaya makin cinta bela bangsa gitulah. Jadi kenal orangnya enggak dari media lah. Kenal, jadi saya tahu, oh gini waktu zaman isu, oh sebetulnya beda dengan berita. Lalu ketika sedang berada di sebuah tempat, justru sahabat saya itu kumpulnya juga dengan ulama ngebela. Dan saya ingat pada waktu itu pernah ada kondisi di mana umat Islam benar-benar sedang ditekan oleh seseorang yang berkedudukan tinggi dan tidak suka ke Islam karena non-Islam. Ini sahabat saya ini berani lantang untuk menolak pendiskreditan umat Islam ini. Jadi saya melihat perjuangannya kepada umat Islam, saya milih karena saya memahami. Kalau yang satu saya belum kenal, belum pernah ketemu, belum tahu apa. Jadi saya nggak bisa milih, saya takut nanti salah pilih gitu. Itu pengalaman saya pribadi. Dan satu hal lagi bagi saya ya hadirin, pemimpin itu bukan yang lagi ada di pohon di atas. Saya diajarin guru saya bahwa kelapa itu saripatinya itu keluar kalau sudah satu pernah dijatuhin dari atas. Udah jatuh dijambak, digetok sampai belah. Kelapa kan gitu, udah digetok, dicungkil, disisit, diparut, diperes. Barulah keluar saripati. Kalau masih bertengger di atas, kata guru saya, nggak keluar saripati kematangannya. Jadi saya nyari orang yang babak belur seperti itu hadirin. Bukan karena saya ngalamin babak belur ya, tetapi ya friend lah begitulah.
Saya diajarin guru saya begitu dulu, harus nyobain gimana, karena Rasulullah juga begitu. Ketika mulai risalah kenabian, wah kawan jadi lawan, puji jadi caci, sahabat jadi musuh. Wah, tapi lihat kalau sudah begitu bangkit, nah biasanya banyak ilmu dan pengalaman untuk mengatasi masalah. Saudara boleh beda pendapat karena nanti kita di akhirat masing-masing, ya. Masing-masing, wartawan masing-masing. Wartawan lebih berat lagi ya. Kalau salah nulis atau saya gepeng tutung ya. Terima kasih. Silahkan kepada Capres untuk hadir ke sini, Pak. Kita mengganggu undang-undang Capres ya, nggak apa-apa. Atau ada Pak Capres ya kan? Pada lihat ke sini, udahlah. Kita doakan saja. Siapapun nanti yang ditetapkan Allah, kita syukuri ya. Kita lakukan yang terbaik. Setuju? Jangan musuhan, pendapat boleh beda, ukhuwah tetap terjaga. Sepakat? Baik, alhamdulillah. Telah hadir bersama kita calon presiden. Udah Pak, Mas Pranowo silakan. Sebetulnya kita diberi ada slot tanggal 29. Karena Ramadan kita libur, maksudnya kajian tauhid ini libur, maka tanggal 29 Juni ya, minggu terakhir kita mau persiapan Ramadan, mau silaturahim lagi di sini? Hah? Udah puasa belum? Ya bagus berarti ya. Ya puasa, ya itikaf, ya nyari ilmu. Bagus kan? Ada yang mau hadir tanggal 29 Juni? Bismillah, acungkan tangan. Alhamdulillah. Kita tidak tahu takdirnya apa yang akan terjadi 29 Juni. Niat yang baik saja ya. Mudah-mudahan kita doa karena itu merupakan acara terakhir sebelum 9 Juli. Ya, episode ini harus jadi amal soleh bagi kita. Baik hadirin, itulah yang dapat disampaikan. Amalannya adalah jangan berdebat. Walaupun kita benar, hindari perdebatan. Setuju? Amalan selanjutnya, jangan banyak bicara kecuali perlu. Tahan sekuat tenaga sampai yakin perkataan kita ini manfaat, yakin perkataan kita ini disukai Allah, baru bicara. Kalau tidak manfaat, diam. Jauh lebih mudah mendekat kepada Allah dengan diam. Orang yang bicaranya berkualitas biasanya adalah orang yang banyak diamnya. Orang yang terlalu banyak bicara cenderung tidak berkualitas hatinya, juga tidak berkualitas perkataannya. Siap semua? Dan amalan yang ketiga, perbanyak istighfar. Istighfar saja yang banyak, mudah-mudahan hati lebih bersih. Hadirin sekalian, kita akan bermuhasabah sejenak. Sudah wakaf belum? Mau berwakaf hadirin? Infak mau? Semua perbuatan kembali kepada dirinya. Sambil kita membaca ayat-ayat Quran, bagi yang akan menafkahkan rizki, Allah maha menyaksikan dan maha sempurna balasannya. Tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, mari sejenak kita menundukkan hati kita. Allah Maha tahu siapa diri kita yang sesungguhnya. Tidak ada yang tersembunyi baginya. Allah Maha melihat dosa yang terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi, dosa yang berulang-ulang. Hari berganti hari, sisa umur kita semakin sedikit, tapi dosa kita semakin melimpah. Mau pulang kemana dengan lumuran dosa seperti ini? Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin ya karim. Duhai Allah yang maha tahu segalanya, pertemuan ini Engkau yang menghendaki. Engkau yang melangkahkan kaki kami berada di rumah-Mu ini. Wahai Allah, Engkau janji majlis ilmu, majlis zikir adalah tempat Engkau mengampuni hamba-hamba-Mu sebusuk apapun. Wahai yang maha tahu siapa diri-diri kami ini. Ampuni kami ya Allah. Ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani. Ampuni sekelam apapun ya Allah masa lalu kami. Ampuni sekotor apapun maksiat yang dilakukan diri ini. Ampuni ya Allah dosa yang terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi kami lakukan. Ampuni dosa yang berulang-ulang. Padahal kami tahu itu dosa. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah,
ampuni kami sering menyia-nyiakan orang tua kami. Jangan biarkan orang tua kami kecewa melahirkan kami, ya Allah. Ampuni semua kedurhakaan kami. Ampuni ibu bapak kami, ya Rabb. Berkahi sisa umurnya. Jadikan penghujung hayatnya husnul khotimah. Lapangkan kuburnya, ya Allah. Jadikan kami anak yang soleh, yang jadi jalan kebahagiaan, jalan kemuliaan bagi orang tua kami. Ya Allah, ampuni para ulama, guru-guru kami, hamba-hamba yang Engkau pilih menjadi jalan hidayah bagi kami, menjadi jalan ilmu. Muliakan ya Allah guru-guru kami. Sempurnakan balasan-Mu ya Karim. Muliakan keluarga dan keturunannya. Ya Allah, ampuni dan sayangi hamba-hamba-Mu yang berbuat kebaikan kepada kami. Yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Ampuni mukminin mukminat yang pernah kami sakiti, ya Allah. Berikan kesempatan agar halal, ya Allah. Wahai yang Maha mendengar, jadikan saat ini saat mustajab doa. Engkau tahu keadaan kami yang sesungguhnya. Hanya Engkau yang kuasa menolong kami. Segala-galanya dalam genggaman-Mu. Wahai yang Maha menatap, wahai yang Maha baik. Ijabah doa hamba-hamba-Mu ini ya Karim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah. Amin. Hadirin doalah masing-masing. Amin. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersamamu dimanapun kau berada. Doalah hadirin. Allah Maha mendengar. Doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir. Amin. Jangan ragu-ragu, mintalah hadirin. Siapa tahu takdir pertemuan inilah Allah akan merubah takdir ke takdir yang kita cintai, harapkan. Doakan orang tua, keluarga. Doalah hadirin. Allah tidak pernah menyia-nyiakan doa hambanya. Amin ya Allah. Amin ya Mujib. Amin ya Ghafurur Rahim. Ya Allah, walau kami tidak bisa melihat-Mu, Engkau pasti menyaksikan pertemuan ini. Kabulkan doa kami yang lemah ini ya Allah. Kabulkan doa kami yang berlumur dosa ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah yang Maha mendengar menerima majlis ini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.